Untuk menuju ke sana masih membutuhkan kerja keras ya, dan juga solidaritas dari semua pihak, dan kita juga harus mendukung adanya aturan yang memang berpihak demi terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dari undang-undang pemilunya. Walaupun itu kemarin gagal dibahas, tetapi kita berharap tetap ada penguatan untuk 30% perempuan, kemudian di partai politik, kemudian juga dukungan bagi calon perempuan, termasuk juga dukungan dari APBN untuk partai politik itu harus disyaratkan adanya dukungan program pendidikan dan juga pemberdayaan perempuan partai. Jadi tetap ada hubungan ya antara APBN dan kemudian keterwakilan perempuan. Dan di sisi lain kita juga mendorong agar ada situasi dan lingkungan yang jauh lebih kondusif bagi munculnya kader-kader perempuan di politik. Misalnya dengan penerimaan yang jauh lebih luas terhadap para kader perempuan. Jadi orang nggak perlu lagi mempertanyakan apakah perempuan itu mampu atau tidak, karena persoalan kualitas itu berlaku sama baik laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kualitas, kuantitas itu sama pentingnya, dan kita akan terus bisa memenuhi sampai target ke sana. Nah, grand design bagi keterwakilan perempuan politik itu mensyaratkan kerja dari semua multi pihak ya, dan semua stakeholder, mulai dari pemerintahnya, kemudian juga partai politik, kemudian juga kekuatan perempuan sendiri, termasuk juga kerjasama dengan misalnya lembaga-lembaga masyarakat sipil yang lainnya, yang intinya kita harus mendorong bersama-sama. Kepemimpinan perempuan menurut saya udah niscaya, dan di berbagai belahan dunia juga kepemimpinan perempuan semakin bisa diterima, karena kita ingin ada kebijakan regulasi yang punya orientasi kuat bagi pemenuhan hak-hak perempuan, minoritas, anak-anak, penyandang disabilitas, dan seterusnya, sehingga demokrasi kita lebih partisipatif, lebih inklusif. Untuk tingkat nasional progresnya sudah mencapai ya. Kalau di tingkatan nasional memang kelihatan ya ada progres dari pemilu ke pemilu, walaupun tidak sangat lompatannya tidak sangat besar misalnya, tetapi di pemilu terakhir kan 21% sekarang dengan adanya beberapa PAW. Nah, untuk sampai mencapai 30 memang masih butuh kerja panjang, karena menaikkan dari 21 ke 30 itu kan artinya harus ada kerja keras dari semua partai politik, kemudian juga penyiapan kader yang siap untuk bisa memasuki arena politik, kemudian juga regulasi yang sangat mendukung, termasuk juga dukungan dari pemerintah menyediakan sarana, prasarana, infrastruktur politik yang memungkinkan bagi kader-kader parpol semua itu bisa punya ruang yang setara. Belum lagi juga peran misalnya media massa juga penting, Mbak. Jadi media massa harus memberi banyak ruang lah munculnya figur-figur pemimpin perempuan ya, karena kalau misalnya selama ini yang ditampilkan terus lebih banyak laki-laki, ini juga tidak memberikan pendidikan baik kepada masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini misalnya yang terkait dengan kekerasan seksual, terutamanya ini menjadi satu contoh betapa kita juga butuh kehadiran lebih banyak lagi perempuan di arena politik. Untuk apa? Ya untuk memastikan harus ada upaya-upaya perlindungan yang sangat sistematis, dan itu adalah kerja politik gitu. Nah, kalau kemudian di DPR misalnya masih sangat jomplang antara komposisi alek laki-laki dan perempuan, yang namanya isu-isu seperti ini dianggap nggak terlalu penting gitu. Karena apa ya? Karena yang
yang terlibat di sana, yang kemudian turut berproses dalam pengambilan keputusan juga masih banyak laki-laki. Nah, yang tahu kebutuhan perempuan memang masih sementara itu perempuan, tetapi kita akan terus melakukan kerja bareng dan menyadarkan dari pihak laki-laki bahwa dukungan dari kelompok laki-laki juga menjadi sangat penting agar terjadi perubahan signifikan ini. Gitu. Usulan prioritas apa nih yang dari Bunda yang kira-kira perlu direkomendasikan untuk di Kongres 6 ini? Ya kalau salah satunya misalnya gini Kak ya, oke. Kalau menurut saya salah satu rekomendasinya harus ada itikat baik dan juga langkah-langkah konkret dari partai politik agar rekrutmen kader perempuan, pendidikan politik di tingkatan partai politik terus-menerus dilakukan, memberi kesempatan dan ruang-ruang yang lebih setara bagi kader perempuan di semua partai politik. Kemudian penempatan nanti misalnya nomor urut 1 di semua dapil, minimal 30 dapil utama itu diisi oleh perempuan dengan nomor urut 1. Itu menurut saya penting. Karena berdasarkan fakta bahwa nomor urut 1 itu ternyata keterpilihannya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan nomor urut yang lain. Karena secara psikologis infrastruktur politik di bawah itu juga yang namanya nomor urut 1 itu banyak diisi oleh ketua-ketua cabang, ketua-ketua PAC lah. Kalau kemudian ini semuanya laki-laki ya pasti ini menjadi arena yang lebih berpihak kepada laki-laki. Nah, ini yang kemudian harus secara struktural diubah dengan cara ya tadi ada goodwill ya, ada political will dari partai politik dan ini harus menjadi rekomendasi kalau menurut saya. Jadi soal penempatan nomor urut 1 di minimal 30 dapil nasional harus diisi perempuan. 30% minimal. Ya, kemudian yang kedua harus ada dukungan finansial. Jadi financing bagi kandidat perempuan itu menurut saya juga sangat penting. Jadi memang partai harus menyediakan alokasi anggaran baik dari sebelum pencalekan itu melalui pendidikan politik, training ya kader sampai kemudian pada masa pencalekan nanti harus disediakan dukungannya, apakah itu melalui dana untuk atribut, apakah itu untuk media kampanye, media sosialisasi, termasuk juga pengamanan saksi dan seterusnya. Nah, ini harus memang berpihak kepada kebutuhan perempuan. Perempuan ini tertinggal dari sisi itu. Nah, kemudian yang ketiga menurut saya dukungan APBN. Jadi APBN ini kan memberikan dana banpol, tadi saya bilang kan, ke partai politik berdasarkan perolehan suara yang ada di pemilu. Nah, bagaimana bantuan banpol ini bisa dinaikkan ke partai politik tetapi dengan syarat, ya kan? Selain soal syarat transparansi, akuntabilitas, maka harus ada syarat minimal 30% dari banpol yang itu menggunakan sumber APBN itu harus digunakan untuk pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan politik di partainya. Jadi jelas itu bisa dengan RAB bisa kelihatan, kemudian rencana kegiatannya juga jelas gitu kan, baru kemudian anggaran itu bisa dikasih atau minimal insentif lah. Jadi bagi partai yang punya perencanaan jelas ya, rencana kaderisasi yang jelas untuk perempuan, apalagi kalau kemudian pengurusnya itu juga merata minimal 30% perempuan sampai ke tingkatan bawah DPP, misalnya itu bisa ada insentif selain anggaran yang selama ini dinikmatin secara sama oleh partai politik.